Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendar Samarantoko di Legal Talk. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah dunia advokat. Ini kan dunia advokat ini dengan banyaknya advokat sekarang ini menjadi segmen yang cukup menarik ya tentunya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang temanya itu apa penyebab banyaknya advokat saat ini yang berwatak dan bermental preman. Penyebabnya apa? Nah, kita akan bahas ya. Sebenarnya penyebab mendasar daripada banyaknya advokat yang berwatak dan bermental preman itu adalah perpecahan di organisasi advokat. Itu awalnya. Nah, kenapa? Agak jauh gitu ya. Saya akan uraikan, terangkan secara sistematis, mencoba menerangkan secara sistematis satu persatu. Bahwa sebelum munculnya organisasi undang-undang advokat, undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ya, itu konsep yang dianut oleh advokat itu adalah multibar. Jadi ada beberapa organisasi advokat yang sudah tumbuh, berkembang dan hidup pada zaman sebelum 2003 ya. Nah, ada IKADIN, ada AAI, contohnya ada IPHI, ada SPI ya. Kemudian ada pengacara syariah ya kan, ada Ikatan Pengacara Syariah, saya lupa nama itunya lengkapnya, ada konsultan hukum pasar modal juga ya. Nah, kurang lebih ada 6. Nah, sebelumnya itu ada Pradin, ada apalah ya. Cuma yang diakui eksistensinya oleh pemerintah pada saat itu 6 ini, 6 organisasi advokat ini. Nah, kemudian kalau nggak salah ya, nanti mohon di revisi kalau saya. Nah, kemudian amanat undang-undang advokat itu adalah single bar. Jadi harus ada wadah tunggal advokat. Nah, kemudian atas hal tersebut 6 unsur organisasi advokat tersebut ya kan, ini membentuk KKI, Komite Kerja Advokat Indonesia, yang merumuskan bagaimana formulasi yang tepat untuk hal tersebut. Nah, dalam perjalanannya kemudian terbentuklah PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan ketua umum pertama ini Prof. Otto Hasibuan. Nah, berjalan terus, kemudian timbullah di periode pertama kayaknya aman-aman aja ya, kalau nggak salah ini, saya lupa ingat. Nah, mulai periode kedua itu mulai ada gejolak, dan awal muasalnya bukan di PERADI. Awal muasalnya itu perpecahan mulai timbul itu di IKADIN. Nah, pemilihan ketua IKADIN ini perpecahan karena Prof. Otto juga ketua IKADIN pada saat itu ya. Kalau ada yang salah-salah mohon dilurusin ya. Nah, intinya gitu. Nah, ketidakpuasannya itu adalah bahwa kenapa Prof. Otto harus dua-dua, harus double jabatan, IKADIN iya, di PERADI iya, seperti itu. IKADIN pecah dan ini kemudian merembet ke PERADI. Kemudian dalam entah Munas atau Kongres, saya kurang tahu persis tuh ya kan, yang ada di Riau kalau nggak salah, ini pecah ya, ribut di situ segala macam, ribut, sehingga akhirnya muncullah atau organisasi advokat baru namanya KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, sebenarnya sah-sah saja orang membentuk organisasi. Cuma yang patut saya sayangkan ya, di satu sisi ada ketidakpuasan terhadap Prof. Otto ya kan, ketumnya, tapi di satu sisi harusnya ya kan, jika ingin berkompetisi atau menjadi ketua ya kan, pengen jadi ketua ya nggak usah buat yang baru, fight aja di situ ya kan, kita fight di situ ya, kalau kalah ya legowo, kalau bertaktik lah ya, bersiasat lah, udah biasa itu di organisasi seperti itu.
Tapi ya, itu pilihan senior-senior kita. Jadi KAI ini adalah orang-orang sebenarnya yang tidak puas dengan kepemimpinan Ketum Pradi ya. Kurang lebih seperti itu. Terbentuklah KAI, ya senior-senior kita pindah ke situ segala. Nah, kemudian KAI kan pengurusnya terbentuk, butuh anggota dong. Merekrutlah para anggota. Para anggotanya direkrut, mengadakan PKPA, ya kan, mengadakan ujian, cuman nggak bisa dilantik oleh pengadilan tinggi karena pada saat itu pengadilan tinggi hanya melantik yang dari Pradi saja karena masih berpegang teguh kepada amanat undang-undang tadi single bar, jadi belum diakuin lah KAI pada saat itu. Nah ini di dalam perkembangannya di lapangan pada saat sidang-sidang para advokat jebolan KAI ya, rekan-rekan KAI ini kan mereka sudah dapat berita acara sumpahnya dari organisasi saja, ya kan, harusnya berita acara sumpahnya dari pengadilan tinggi, cuman dari organisasi saja ya. Kalau nggak salah gitu ya, mohon diluruskan kalau saya salah. Dan kartu tanda anggota. Nah, dua modal inilah yang dijadikan modal untuk sidang. Nah, ini selalu ditolak oleh pengadilan negeri. Ya, karena pada waktu itu belum diakui. Wah, terjadilah. Maksudnya banyak terjadi gesekan, ya kan, segala macam. Nah, berkembang terus itu, gunung, sehingga sampai akhirnya advokat-advokat dari KAI ini demo ke Mahkamah Agung segala macam ya, karena nasibnya yang tidak jelas pada saat itu. Nah, kemudian karena hal ini mungkin sudah ini kalau nggak salah itu KAI juga pecah dulu. KAI pecah lagi, Pradi pecah lagi. Pradi pecah 3. Ada Pradi Pak Oto tetap, ada Pradinya Pradisai namanya. Pradisai ini pimpinannya Pak Junifer Girsang, ada Pradinya Luhut Pangaribuan. Nah, KAI juga pecah. Saya kurang tahu persis. KAI yang awal itu ada KAI-nya Indra Sanun Lubis, ya kan, dilanjutkan sekarang Bu Siti Jamanila Lubis, kemudian KAI-nya Pak Cucu, ya kan, ada KAI yang lain saya nggak hafal tuh, kalau nggak salah ada 3 atau 4 KAI yang pecah ini, tadi pecah, KAI pecah. Nah, Mahkamah Agung kan pusing nih, Mahkamah Agung, ya kan. Kemudian atas hal tersebut karena organisasi sudah banyak dan Pradi tidak bisa dianggap sebagai wadah tunggal advokat lagi, timbullah atau terbitlah KMA, ya kan, keputusan Mahkamah Agung surat nomor 73 tahun 2015, di mana pada intinya bahwa pengadilan tinggi boleh melantik advokat dari organisasi manapun. Jadi bukan hanya dari Pradisai, dari mana-mana, dari KAI boleh melantik. Sehingga akhirnya semua organisasi itu anggota-anggota bisa dilantik oleh KAI di 2015. Keran tuh udah mulai dibuka di situ. Nah, setelah itu mungkin ya harus dicek lagi, timbullah organisasi advokat yang lain nih. Saya nggak tahu namanya apa-apa, udah macam-macam. Sehingga terhitung sampai dengan saat ini, yang saya dengar ada hampir 100 organisasi advokat yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, miris sebenarnya. Oke, kita kaitkan lagi nanti dengan itu. Nah, OA ini, organisasi advokat ini kan tentunya ingin mempunyai eksistensi, ya, menjadi yang terbesar dibanding organisasi advokat yang lain. Nah, parameter organisasi advokat besar itu adalah jumlah anggota. Dan oleh karena itu disinyalir atau patut diduga, ya kan, organisasi advokat ini menurunkan passing grade atau menurunkan standar penilaiannya supaya gampang masuk.
Dulu di Pradi awal-awal itu passing grade itu 7,5 ya. Itu orang sampai 7 kali nggak lulus jadi advokat. 3 kali, 2 kali, jarang yang 1 kali. Alhamdulillah saya adalah produk pertama Pradi, PKPA pertama itu lulus ya. Cuma banyak juga rekan-rekan yang lain tuh yang sampai 3 kali, ada saya dengar sampai 6 kali, 7 kali nggak lulus. Kasihan juga cuman ya itulah ya. Itu bukan karena masalah pintar atau enggak, cuman ya itu dinamikanya ya. Nah, ini hampir rata-rata boleh dicek ya kan, kalau sekarang ya 95% atau bahkan ada yang 100% itu lulus semua menjadi advokat. Bayangkan saja. Dan semua profesi lain itu bisa jadi advokat, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Pensiunan, kejaksaan, kepolisian, wartawan, LSM, semua bisa jadi advokat sekarang. Bahkan di beberapa organisasi setelah jadi advokat langsung masuk susunan pengurus dan jadi susunan teras, pejabat teras di organisasi advokat tersebut. Nggak lama setelah dilantik. Ya, gitulah kurang lebih ya. Nah, kita kaitkan lagi tadi. Oleh karena dengan gampangnya ya orang peserta untuk masuk menjadi advokat ya kan, maka oleh karena itu secara tidak langsung kualitas menurun, baik itu dari sisi kemampuan akademik, kemampuan teknis, bahkan dari sisi karakter. Gak ada lagi saringannya. Ini yang menyebabkan kualitas advokat menurun saat ini. Tuh, yang saya sebut dari awal tadi. Karena para organisasi advokat ini berlomba-lomba ingin merekrut anggotanya. Ya, anggotanya banyak, pemasukan banyak juga kan? Gitu loh. Nah, oleh karena itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ini adalah ya para pencari keadilan, masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat ini kan nggak tahu apa-apa. Siapa advokat yang bagus, siapa advokat yang punya kualitas yang baik, mereka nggak tahu, gitu loh. Nah, makanya peran fungsi daripada organisasi itulah untuk menyaringnya, bukan dengan gampangnya, gitu loh. Untuk menerima advokat gitu. Walaupun nggak boleh juga mempersulit ya. Tapi sekarang ini ya disinyalir patut diduga memang gampang. Boleh dilihat. Anda sarjana hukum mau jadi advokat, pinjem lah. Ikut aja PKPA. Habis itu insya Allah lulus. Jadi apa? Kebanggaan untuk saat ini menjadi advokat itu udah nggak kayak dulu lagi. Saya tidak merasa bangga banget jadi advokat, nggak kayak dulu lah. Karena saya dapat dulu itu susah sekali. Saya harus 5 tahun dulu, ya, untuk bisa PKPA, untuk bisa untuk ujian, ya kan, dilantik sampai dengan dilantik. Bayangkan 2003, ya, saya 2002 akhir, 2003 saya mulai berpraktek, ikut orang, bukan langsung praktek gitu loh. Nah, 2003, 2007 saya baru dilantik. Jadi 2003 saya mulai ikut orang, ya kan, magang namanya, magang. 2005 saya ikut PKPA, 2006 saya tes, ya, ujian. 2007 saya baru dilantik. Jadi bayangkan berapa tahun saya harus menunggu. Setelah itu saya masih magang dan associate di kantor orang, baru kemudian 10 tahun terakhir ini baru saya buka kantor sendiri. Menjalani proses, bukan ujuk-ujuk jadi advokat, ya itu memang pilihan sarjana hukum, kemudian ikut tes langsung buka kantor. Lah yang mau dikasih ke masyarakat apa?
Ya, ilmu apa yang mau dikasih? Kecuali ya cuman Markus, ya kan, kelar kasus ya bisa aja kayak gitu. Ya itu pilihan. Tapi yang dirugikan adalah masyarakat pada pencari keadilan itu sendiri ya. Nah, kemudian apa solusinya? Ini kan kita tahu sendiri saat ini banyak sekali oknum pengacara yang dipecat dari organisasi satu pindah ke organisasi yang lain, ya kan? Nanti dipecat lagi pindah yang ke yang lain, kayak kutu loncat. Ini nggak selesai sampai kiamat, ya kan? Artinya apa? Organisasi itu nggak punya marwah lagi, udah nggak dihormatin sama ininya, sama apa namanya anggotanya, karena ya dia kalau ada apa-apa tinggal pindah aja ke organisasi yang lain, gitu terus. Advokatnya ujungnya apa? Bisa berbuat seenak-enaknya. Nggak peduli dia masalah kode etik. Nggak peduli dia. Pindah dia. Mau gaya preman, mau mengiklankan diri secara vulgar. Ya kan? Hal-hal yang bilang kode etik itu nggak peduli dia. Oh kalau dia dipecat juga dia pindah ke yang lain. Organisasi juga agak canggung untuk memecatnya. Karena kalau dia dipecat di organisasi dia, pindah ke organisasi lain, dianggap akan membesarkan organisasi lain itu. Nah, itu masalahnya. Nah, solusinya apa? Ini emang harus ada solusi. Ini kan kekosongan hukum yang terjadi saat ini. Kekosongan hukum yang harus ada solusi. Solusi yang pertama harus ada kode etik tunggal. Dan Dewan Kode Etik Tunggal yang harus dipatuhi oleh seluruh advokat dan seluruh organisasi advokat. Jadi kode etik dan Dewan Kode Etik Tunggal ini adalah yang akan menaungi seluruhnya. Jadi kalau sudah advokat itu sudah kena kode etik oleh Dewan Kode ini, semua organisasi nggak akan bisa nerima dia lagi. Nah itu sebenarnya solusi yang terdekat. Maka adalah karena itu kami dari saya selaku Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA, ya kan, akan menginisiasi hal tersebut supaya tidak lagi ada advokat mental preman kayak gitu ya. Supaya ini bisa segera kekosongan hukum ini bisa segera dilakukan dengan RUU Advokat. Nah, kita nggak mau profesi ini jadi profesi penampungan gitu. Semua orang bisa masuk dengan gampangnya. Malu kita dengan profesi yang lain. Anda lihat aja tuh, profesi akuntan publik, contohnya profesi konsultan pajak, ya kan? Bagaimana mereka dengan selektifnya gitu, rekrut anggota enggak kayak kita. Gampang banget, murahan banget. Nggak ada marwah advokat ini sudah. Jadi kita harus bergerak. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pemikiran kita bersama. Mungkin banyak yang terusik, mungkin banyak yang nggak setuju, tapi saya yakin banyak juga yang secara hati nurani mereka setuju dengan apa yang saya sampaikan. Yang nggak setuju tentunya hegemoninya akan terusik, ya kan? Kenyamanannya akan terusik. Tapi gunakan hati nurani kita. Profesi advokat adalah salah satu profesi tertua di dunia. Sejak awal berdiri dunianya advokat itu sudah ada. Jadi kita harus sama-sama sayang dengan organisasi, dengan advokat profesi ini. Bagaimana kita bisa menjadi advokat yang benar-benar officium nobilia, profesi yang terhormat. Terima kasih. Salam Legal Talk.